jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan beribadah seperti biasanya. Kita masih ibadah di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menyanyi satu pujian, Ku Perlukan Juru Selamat, ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu bersama Tuhan kami tidak akan pernah bimbang, karena Tuhan adalah Tuhan penolong kami. Pagi hari ini kami rindu ya Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan mengurapi kami semua, mengurapi firman Tuhan yang akan kami baca dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebelum baca firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian. Bagi Yesus kuserahkan hidup. Ayat 1 dan ayat 2.
baca sekali lagi firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa ya, kita berdoa. Bapa, kami membaca firman Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari akan menjamah kami, menguatkan kami, mengingatkan, menegur kami. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang banyak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bersabda, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 11, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya ulang, firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-11, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian berbunyi bagi kita. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Temanya adalah buah pohon ara. Buah pohon ara. Itu tema dari Markus pasal 11 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pentingnya buah pohon ara bagi Tuhan Yesus. Mengapa Yesus mencari buah pohon ara pada musim yang bukan musim buah ara pada masa itu? Ada di dalam ayat yang ke-13 bagian C. Mengapa Yesus mencari buah pohon ara pada musim yang bukan musim buah ara? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya buah pohon ara bagi Yesus menurut firman Tuhan yang kita baru baca di dalam Markus pasal 11, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Bahkan kita akan bahas juga di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23 dari Markus pasal 11 itu. Namun yang paling penting Bapak Ibu Saudara adalah ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Jadi temanya adalah buah pohon ara. Dan kita melihat sini bahwa pentingnya buah pohon ara bagi Yesus menurut firman Tuhan. Padahal Yesus pada masa itu kita tahu ayat 13 dikatakan pada masa itu atau musim itu buah pohon ara belum berbuah pada masa itu juga. Apa alasannya? Apa alasannya buah pohon ara penting sekali bagi Tuhan Yesus dan bagi murid-murid sekaligus bagi orang percaya? Yang pertama yang kita bisa lihat, alasan pertama pentingnya buah pohon ara bagi Yesus menurut firman Tuhan ini. Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus ingin murid-muridnya memahami musim buah pohon ara yang sesungguhnya. Yang pertama di situ, karena Tuhan Yesus ingin murid-muridnya memahami musim buah pohon ara yang sesungguhnya. Ada di dalam ayat 13b. Tetapi pada waktu Yesus tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa memang pada masa itu adalah bukan masa musim buah pohon ara. Apa sebenarnya yang sesungguhnya yang terjadi di sana? Sebenarnya di sini Yesus ingin murid-murid memahami arti dari buah pohon ara yang tidak tepat pada masa itu atau pada musim itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, kita bisa lihat yang kedua karena Tuhan Yesus ingin murid-muridnya mendengar makna kutuk Tuhan Yesus terhadap pohon ara ini. Ada di dalam ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun memakan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan,
pentingnya buah pohon ara bagi Tuhan Yesus dan bagi murid-murid dan bagi orang percaya, bagi kita pada hari ini. Supaya apa? Kita bisa lihat bahwa kita memahami, mendengar apa sebenarnya makna kutuk dari Tuhan Yesus terhadap pohon ara ini bagi orang percaya, bagi murid-murid, dan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Itu yang kedua. Pentingnya buah pohon ara bagi Tuhan Yesus dan bagi murid-murid, bagi orang percaya. Ada 3 poin. Seperti saya katakan, poin yang pertama bahwa Yesus ingin murid-murid memahami musim buah pohon ara yang sesungguh-sungguhnya. Dan yang kedua bahwa Tuhan Yesus ingin murid-muridnya mendengar makna kutuknya terhadap pohon ara itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang bisa kita lihat dari buah pohon ara. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus ingin murid-muridnya mengerti doa iman yang benar. Itu ada nanti di dalam ayat 20 sampai ayat 23. Tapi Bapak Ibu Saudara boleh membacanya. Bagaimana waktu Yesus sudah kembali bersama murid-murid melihat bahwa pohon itu sudah kering. Pohon ara itu sudah kering. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat makna Tuhan Yesus ingin murid-murid mengerti doa iman yang benar. Bukan sekedar doa. Bukan sekedar perkataan biasa, tapi perkataan yang sungguh-sungguh, yaitu keluar dari iman. Yang keluar dari iman yang sungguh-sungguh diucapkan, maka kita melihat akan ada sesuatu yang terjadi. Dan Yesus ingin murid-muridnya memahami, membelajar, dan mengerti apa sebenarnya yang terjadi dengan buah pohon ara ini. Kenapa Yesus datang pada masa itu, ke mana bukan musim buah pohon ara. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya buah pohon ara bagi Tuhan Yesus, bagi orang percaya, bagi kita hari ini. Kita bisa melihat Bapak Saudara, sebagai satu kesimpulan atau satu poin yang penting bagi kita orang percaya, Bapak Saudara, di sini Yesus ingin kita belajar. Yang pertama kita belajar agar orang percaya berbuah kapan saja, di mana saja, tanpa dibatasi oleh musim. Musimnya termasuk musim susah, musim sakit, musim senang, musim dalam keadaan baik, musim dalam keadaan tidak baik. Murid-murid belajar bahwa mereka akan berbuah kapan saja. Karena Bapak Saudara, pohon ara butuh musim untuk berbuah. Tetapi untuk murid-murid dan orang percaya tidak butuh musim untuk berbuah. Kapan saja, di mana saja harus berbuah. Itu sebabnya Yesus mau supaya murid-murid memahami bahwa buah pohon ara yang sesungguhnya adalah orang percaya, murid-murid pengikut Tuhan. Mereka bisa berbuah kapan saja, di mana saja, yang dapat dinikmati oleh siapa saja. Dinikmati oleh orang-orang yang memang membutuhkan, orang-orang yang lapar. Karena firman Tuhan mengatakan ketika Yesus lapar untuk melihat apakah pohon ara itu berbuah. Tapi di sini sebenarnya makna yang paling dalam adalah bahwa orang percaya harus berbuah. Kapan saja, di mana saja mereka bisa berbuah. Karena dengan berbuah, maka mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang menikmati apa yang sebenarnya dialami oleh orang percaya. Jadi saudara, poin yang pertama yang Yesus ajarkan adalah bahwa murid-murid ini memahami musim buah ara yang sesungguhnya seperti itu. Bahwa murid-murid dapat berbuah kapan saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini, pagi hari ini, di mana saja Bapak Saudara sedang mendengar firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dan kepada kita bahwa orang percaya berbuah tidak memerlukan musim. Sebab pohon ara butuh musim untuk berbuah. Itu poin yang pertama bagi kita pagi hari ini. Dan penting buat Bapak Saudara dan bagi saya. Yang kedua yang kita bisa lihat, poin yang kedua adalah karena Tuhan Yesus ingin murid-murid mendengar makna daripada kutuk itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah bahwa Yesus ingin agar murid-murid dan orang-orang percaya mendengar, lalu melakukan apa sebenarnya menjadi keinginan dari Tuhan Yesus itu sendiri.
Keinginan Tuhan Yesus sendiri adalah bahwa buah dari jiwa-jiwa itu sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus ingin murid-murid memahami ini. Dan orang percaya memahami bahwa hati Tuhan adalah menuai jiwa-jiwa yang sudah menguning. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 35 di sana, ayat 34-35, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid? Di sana Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35 yang penting. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Itulah makna dari keinginan Tuhan Yesus. Dari kemauan Tuhan Yesus bagi murid-murid, bagi orang percaya, bagi pengikut-pengikut Tuhan adalah menyadari bahwa ladang sudah menguning untuk dituai. Yaitu jiwa-jiwa sekarang ini siap untuk dituai. Masa yang sulit seperti ini justru kesempatan bagi orang percaya untuk menghasilkan buah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari harus menjadikan hidupnya berbuah kapan saja. Tidak perlu musim. Musim senang baru berbuah. Atau musim bahagia baru berbuah. Atau musim sukacita baru berbuah. Musim kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, Yesus ingin kita berbuah. Yaitu menghasilkan jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga yang kita bisa lihat dari firman Tuhan tadi, yang dari Markus pasal yang keempat ini, bagaimana Tuhan Yesus ingin supaya murid-murid memahami betul apa keinginan hatinya, apa kemauan dari Tuhan Yesus itu sendiri, bagaimana keinginan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan itu sendiri. Kita lihat poin yang ketiga tadi saya katakan, karena Tuhan Yesus ingin murid-murid mengerti doa iman yang benar. Orang percaya yang berdoa sungguh-sungguh dengan iman akan terjadi mujizat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-20, Bapak Saudara. Dikatakan begini, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu kata murid-murid, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dari tempatnya, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi Bapak Saudara, kita lihat sini bahwa Yesus ingin murid-murid mengerti doa iman yang sungguh-sungguh dan doa iman yang benar. Ketika seorang berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh, maka mujizat akan terjadi. Maka mujizat akan dialami oleh orang yang berkata dengan iman. Berdoa dengan sungguh-sungguh, maka mujizat akan terjadi. Tuhan Yesus berkata, kalau punya iman, maka bisa mengatakan gunung ini beranjak. Gunung pasti beranjak. Itu menunjukkan satu keyakinan kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa doa ini juga menunjukkan, Yesus ingin supaya bahwa kalau mereka berdoa, mereka percaya bahwa kuasa Tuhan bisa demonstrasikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang percaya bahwa apapun yang didoakan dengan sungguh-sungguh iman, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan mereka. Hari ini, belajar dari buah pohon ara ini, Yesus ingin murid-murid belajar bahwa apa yang didoakan, apa yang diinginkan, apa yang diimankan atau dipercayai dalam doa itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Yesus berkata, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung ini beranjak.
maka gunung itu pun akan tercampak ke dalam laut. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menolong kita untuk belajar hari ini bahwa hidup kita harus berbuah bagi Kristus. Yang berikut, kita harus percaya bahwa apa yang kita katakan pasti terjadi karena sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus bersama murid-murid ketika mereka berada di tengah jalan, Yesus hanya mengatakan beberapa kata kepada pohon ara ini. Pohon ara ini menjadi kering. Dan karena itu, ia mengajar kepada kita, orang percaya, bahwa ketika kita mengikuti Yesus, ada kuasa yang bisa demonstrasikan oleh kuasa Tuhan Yesus melalui kita. Kalau kita mempercayai Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mari Tuhan Yesus rindu kita berbuah banyak. Musimnya kapan saja. Kita tidak perlu tunggu musim tertentu. Tapi kapan saja kita bisa berbuah untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu saya mengajak di tengah-tengah situasi seperti saat ini, kita jangan terikat atau kita merasa tidak bisa bebas untuk menghasilkan buah. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk berbuah. Musimnya sekarang seperti ini. Kita berada dalam kondisi yang sulit karena COVID ini. Yesus ingin kita tetap berbuah. Musim COVID kita tetap menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Karena ladang sudah menunggu bagi kita. Mari kita doakan dengan iman. Kita doakan sungguh-sungguh untuk menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Melalui jemaat, melalui umat Tuhan, melalui orang percaya, melalui gereja Tuhan, bisa menghasilkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Situasi seperti ini mendorong kita untuk berdoa dengan iman bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja dalam kehidupan orang percaya. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu berhasil dan berbuah bagi kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Kita masuk di dalam doa ucapan syukur untuk firman Tuhan, sekaligus masuk dalam doa persembahan, sekaligus doa syafaat untuk bangsa dan negara dan juga jemaat Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Tuhan mengajar kami untuk menghasilkan buah sesuai musim, di mana saja, kapan saja. Tuhan terima kasih, Tuhan mengajar kami untuk hidup di dalam doa dan iman. Benar-benar mengharapkan pertolongan dan mujizat Tuhan, karena sungguh-sungguh kami berdoa, mempercayai Tuhan kami. Bapa terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama-sama pagi hari ini. Tuhan memberkati firman Tuhan, memberkati umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Bapa di surga yang berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan berkati rumah tangga pribadi. Tuhan memberkati umat-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mendaftar untuk melanjutkan studi, baik dari SD ke SMP, maupun SMP ke SMA, dan SMA ke perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka dan memberkati umat-Mu yang bergumul dengan biaya untuk pendaftaran, tempat. Tuhan tolong umat-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk situasi saat ini kami berdoa. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, situasi bangsa kami, kondisi yang ada saat ini karena COVID, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pemerintah pusat dan daerah ada kerjasama, ada sehati untuk menangani COVID ini ya Tuhan. Sehingga situasi kami, bangsa kami berada dalam kontrol Tuhan. Situasi ekonomi berada dalam kontrol Tuhan. Keamanan berada dalam kontrol Tuhan. Politik dalam kontrol Tuhan. Hukum dalam kontrol Tuhan. Semua keputusan biarlah Tuhan mengontrol sehingga bangsa kami berada dalam ketentraman, dalam damai sejahtera, dalam situasi yang aman, kondusif ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kami hidup ada di Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang akan kami memberi. Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi, untuk pekerjaan dan juga ladang misi di mana kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberi hari ini Tuhan memberkati umat-Mu, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan juga bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk doa syafaat kami
yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur karena yang sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Haleluya.